Film ini menceritakan seorang gadis bernama Yongmi yang memiliki seorang penyelamat hidup. Apapun masalah yang dialami Yongmi pasti dibantu dan diselesaikan oleh penyelamatnya yang dijuluki oleh Daddy Longlegs. Di film ini diperlihatkan seorang gadis perempuan yaitu Chang Yongmi yang sudah ditinggal orang tuanya sedari kecil dan kini ia hidup sendiri. Tapi di sebalik itu ada seseorang yang kerap menolongnya hingga memberinya hadiah. Ia menjuluki orang itu sebagai Daddy Longlegs, seseorang yang selalu diselidiki oleh Yongmi. Namun hingga saat ini ia belum pernah menemukan orang baik tersebut. Suatu hari Yongmi ingin membayar biaya kuliahnya dengan terburu-buru. Tak sengaja ia malah menabrak seseorang tanpa melihat siapa orang itu. Sesampainya di kasir ia kaget karena uang kuliahnya telah dibayar oleh seseorang yang misterius. Yap, sudah pasti itu adalah Daddy Longlegs. Yongmi berusaha kembali mengejar orang yang ditabraknya tadi, namun tak menjumpainya. Di sini ia sadar bahwa ia tak sendirian dan berharap suatu saat nanti bertemu dengan orang baik tersebut. Waktu berlalu, kini Yongmi telah lulus kuliah dan diterima bekerja sebagai penulis di sebuah radio yang memang menjadi impiannya sejak dulu. Pagi itu hari pertama ia bekerja di sana. Namun karena datang terlambat di hari pertamanya, rekan timnya yang sebagai penyiar langsung julid kepadanya. Tapi Yongyu membelanya dan mengatakan kalau Yongmi akan membawa kesegaran untuk pertunjukan tim mereka. Lalu seorang wanita bernama Jongjong memperkenalkan. Singkat cerita, Yongyu mengantar Yongmi ke sebuah rumah lama yang bisa ia tinggali selama kerja tanpa uang sewa. Sebuah kamar yang penuh kenangan, bahkan masih ada lukisan seseorang wanita yang mirip sekali dengan dirinya. Esoknya di kantor, harddisk milik Yongmi rusak. Padahal semua bahan ada di dalamnya, terpaksa harus membuat ulang bahan untuk siaran. Karena kesal, penyiar memarahi Yongmi, namun dengan lembut Yongyu membelanya karena masih menjadi anak baru. Bahkan setelah siaran, ia masih dimarahi sebab lupa menulis pesanan acara. Kacau-kacau ini. Saat kembali ke mejanya, ia mendapatkan cek dengan pesan dari Daddy Longlegs yang membuatnya bahagia. Jongjong yang melihat hadiah itu meminta Yongmi untuk menceritakan siapa pria itu, dan di saat itulah mereka menjadi teman. Penyiar sedang membicarakan kisah cinta Daddy Longlegs yang merupakan kisah Yongmi sendiri. Yongmi berpikir kalau itu adalah cara berbicara dengan pria itu. Malam harinya, Jongjong diminta ke rumah Yongmi karena ketakutan setelah menonton film horor, dan ia menawarkan diri untuk pindah dan tinggal bersama Yongmi. Tentunya disetujui oleh Yongmi. Seminggu berlalu, Yongmi kerap mendapat kritikan pedas dari penyiar. Namun Yongyu selalu melindungi Yongmi, yang membuat penyiar pada keheranan. Saat perjalanan pulang, Yongmi melihat penjaga perpustakaan yang pulang ke area yang sama dengannya. Ternyata ia tinggal di daerah itu juga. Lalu Yongmi menceritakan itu kepada Jongjong. Jongjong mengatakan pada Yongmi untuk mengajak orang itu berkencan. Namun Yongmi menduga jika ia telah memiliki pacar. Lanjut, saat Yongmi menulis narasi untuk siaran besok, tiba-tiba saja laptopnya mati. Terpaksa ia menggunakan komputer sang pemilik rumah tersebut. Tiba-tiba ada email masuk yang ternyata ditulis oleh sang pemilik rumah untuk dirinya sendiri. Sang pemilik rumah ternyata mengidap penyakit Alzheimer. Email tersebut menceritakan kalau sang pemilik rumah bernama Park Han-hee sebenarnya diam-diam jatuh cinta dengan teman sekelasnya yaitu Hyung Jun tanpa pernah berkenalan agar bisa terus di dekatnya. Ia berusaha untuk satu sekolah dengannya walaupun mereka tidak saling menyapa, tetapi ia senang bila terus melihatnya setiap hari. Sang pemilik menceritakan kalau orang yang dicintainya juga bekerja di stasiun radio dan ia mengikutinya. Namun tampaknya cintanya bertepuk sebelah tangan karena ia diagnosa mengidap suatu penyakit yang mengakibatkan harus kehilangan ingatan dan meninggal dunia. 당신을 바라보겠다는 기대마저도 저에겐 과분했던 것 같습니다. 기억을 잃어버린 채로 껍데기만으로 살 순 없어요. Scene lalu berpindah saat Junjun sedang kencan buta dengan orang yang sering teleponan dengan dirinya dan juga sering chattingan di aplikasi jodoh. Ternyata itu adalah rekan kerjanya sendiri, Yongyu.
Saat makan malam, Jonjon mengatakan kalau perutnya kecewa kalau makan berhadapan dengan orang jelek, dan ia memutuskan untuk makan di sampingnya. Sepertinya Jongju merasa kecil hati pada saat itu, namun tetap melanjutkan makan malamnya. Setelah itu, Jonjon bersama Yomi pergi minum-minum. Yomi memperingati Jonjon untuk berhenti bermain aplikasi itu karena ia tidak akan menemukan jodoh dengan cara seperti itu. Karena kebanyakan makan dan minum membuat Jonjong mabuk. Tiba-tiba ia melihat Juno, petugas perpustakaan, dan mengajaknya untuk minum bersama. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan direktur di kantor. Itu yang merupakan pujaan hati Jonjon. Mereka menyapanya dan direktur mengatakan kalau ia suka pertunjukan mereka. Setelah itu, Yomi pergi ke perpustakaan dan merequest sebuah CD. Namun karena stok tidak ada, ia harus merequest CD itu terlebih dahulu. Yomi pun pergi ke sebuah toko musik untuk membeli CD itu dan kembali bertemu dengan Juno yang telah membeli CD itu juga. Hingga mereka ngobrol ringan sambil mendengarkan musik sembari menunggu hujan reda. Karena hujan tak kunjung reda, Juno pun mengantarkan pulang ke rumah sepayung berdua. So sweet ya guys. Saat di kantor, Yongmi yang melihat Yongyu bertanya tentang rumah yang ia tempati pada dirinya. Namun jawaban Yongyu tidak memberikan banyak informasi. Lalu Yongmi pun menemui HRD dan mencari data siapa pemilik rumah itu. Namun tetap saja tidak mendapatkan informasi. Kemudian Yongmi berniat untuk menyiarkan email itu. Dan Jonjon menyetujuinya karena dengan begitu ia bisa saja tahu siapa pria tersebut. Di sisi lain, cerita-cerita dari email itu pun dibacakan di siaran radio. Saat itu Yongmi kembali ke perpustakaan dan Juno pun memberikan CD yang direquestnya beberapa hari lalu. Tidak hanya itu, malamnya juga pulang bersama. Kisah-kisah dari email itu terus dibacakan melalui radio. Dengan cepat, cerita tersebut menjadi favorit para pendengar. Dan mereka merayakannya dengan makan-makan bersama. Esoknya di kantor, Yongmi mendapatkan sebuah hadiah berupa boneka beruang raksasa saat hendak menaiki lift. Curiga kalau dialah sang Daddy Longlegs. Saat sampai di bawah, ia menabrak Juno karena susah payah membawa boneka beruang besar itu. Dan Juno membantunya membuat boneka itu menjadi tas punggung. Malamnya Yongmi pun minum hingga mabuk dengan bonekanya. Tiba-tiba saja ia melihat Jonjon dan Yongyu bergandengan tangan di sana menggunakan baju couple. Saat perjalanan pulang, Yongmi marah pada Junjun karena tidak memberitahunya jika mereka telah jadian. Singkat cerita, Yongmi pergi ke 7-Eleven dan di sana ia berjumpa dengan Juno. Lalu mereka pun pergi ke sebuah taman mawar dan saling memperkenalkan diri masing-masing. 그 여자를 장미정원으로 데려가요. 우리 이제 꽃시장에서 처음 만난 거예요? 당연하죠. Hari-hari berganti dan Yongmi jatuh cinta kepadanya. Yongmi pun pergi ke perpustakaan dan membawakan Junho sebotol minuman. Hanya saja, setelah tahu kalau Junho adalah sang pemilik jam pasir, hati Yongmi seakan menjerit tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Di satu sisi ia berhutang budi pada sang pemilik rumah dan menyadari kalau yang dicintai si pemilik rumah ternyata Juno. Dan di sisi yang lain ia amat mencintai Juno. Akhirnya Yongmi memutuskan untuk meninggalkan Juno untuk sementara waktu. Tiba di mana Yongmi dan teman-temannya merayakan pesta perayaan suksesnya program mereka. Dari situlah Yongmi tahu kejadian sebenarnya kalau selama ini ada orang yang memasukkannya ke stasiun radio itu dan juga memberikannya rumah tinggal tanpa ia harus membayar sewa, yang tak lain adalah direktur stasiun radio tempat ia bekerja. Hanya saja sang direktur bukanlah sang Daddy Longleg, akan tetapi adiknya lah sang Daddy Longleg. Dia melakukan semua ini semata-mata hanya untuk membantu adiknya yang sakit dan Juno lah orang tersebut sekaligus sang Daddy Longleg. Yongmi akhirnya tersadar kalau dia tinggal di tempat Juno dan email itu merupakan cerita tentang Juno dengan dirinya. Rupanya sejak dulu Juno sudah naksir dengan Yongmi, tapi yang bersangkutan tidak sadar dengan kehadiran sang pengagum.
mengetahui fakta yang sebenarnya, akhirnya Yeongmi mulai kembali hubungannya dengan Juno. Mereka menghabiskan waktu yang tersisa bersama-sama hingga akhirnya sang Daddy pun pergi meninggalkan selama-lamanya karena penyakitnya. Dengan itu film pun tamat.